Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melani Julistian, NIM 171410103 dari kelas XC semester 6. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Manajemen Perbankan. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan penilaian pemberian kredit berdasarkan analisis 5C, 7P, serta studi kelayakan. Yang pertama yaitu 5C. 5C itu apa saja? Yang pertama yaitu karakter, yang kedua capacity, yang ketiga yaitu kapital, yang keempat yaitu collateral, yang kelima condition. Yang pertama itu karakter atau kriteria yang pertama ini yaitu bagaimana pihak bank melihat karakter atau latar belakang dari calon nasabah. Biasanya karakter ini dapat dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya di bagian customer service. Nah, dari karakter ini juga dapat dilihat bagaimana reputasi calon nasabah, apakah memiliki catatan tindakan kriminal atau memiliki kebiasaan buruk dalam keuangan, misalnya tidak melunasi pinjaman. Yang kedua yaitu capacity atau kapabilitas. Nah, yaitu kemampuan calon nasabah dalam membayar pinjamannya. Karakter ini dilihat dari bagaimana calon nasabah ini dalam menjalankan usahanya atau berapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank ini menilai bahwa calon nasabah tersebut tidak mampu untuk membayar kredit, maka kemungkinan besar ajuan kreditnya akan ditolak. Yang ketiga yaitu kapital atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Biasanya hal ini dikhususkan untuk calon nasabah yang memiliki usaha atau bisnis. Dengan melihat modal atau aset yang dimiliki calon nasabah, maka pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu juga pihak bank dapat mengetahui bagaimana laporan keuangan usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. Yang keempat yaitu kolateral atau jaminan. Nah, yang dimaksud dengan jaminan itu yaitu jaminan yang diberikan oleh pihak calon nasabah kepada pihak bank. Jaminan ini tentunya berfungsi sebagai penjamin ataupun pelindung bila mana calon nasabah tidak mampu membayar. Oleh karena itu, biasanya jumlah jaminan yang diberikan itu lebih besar dibandingkan jumlah kredit. Yang kelima yaitu condition atau kondisi perekonomian, baik yang bersifat general ataupun khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha yang dijalankan oleh nasabah tidak memungkinkan, biasanya pihak bank akan mempertimbangkan kembali untuk memberikan kredit. Hal ini tentunya berkaitan dengan bagaimana calon nasabah dalam melunasi peminjamannya. Penilaian pemberian kredit yang selanjutnya yaitu berdasarkan 7P, yaitu personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan juga protection. Yang pertama yaitu personality. Personality itu kepribadian calon peminjam. Hal ini sama dengan karakter yang telah disebutkan dalam 5C, namun personality ini lebih luas dan mencakup sikap dan perilaku kesehari-harian calon nasabah. Yang selanjutnya yaitu party, di mana pihak bank menggolongkan calon nasabah berdasarkan kondisi keuangannya. Pihak bank biasanya menggolongkan atau mengklasifikasikan calon nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, loyalitas, dan yang lainnya. Dengan adanya penggolongan ini, maka tentunya akan ada perbedaan dalam pemberian fasilitas kredit. Yang selanjutnya yaitu purpose. Purpose itu apa sih tujuan dari calon peminjam ini dalam mengajukan kredit? Pihak bank tentunya harus mengetahui alasan dana itu digunakan untuk apa. Apakah digunakan untuk modal usaha, biaya pendidikan, investasi, atau justru hanya untuk hal-hal yang konsumtif. Yang selanjutnya yaitu prospek. Prospek ini di mana pihak bank melihat bagaimana prospek usaha yang dijalankan nasabah. Dengan mengetahui usaha yang dijalankan nasabah apakah memiliki prospek yang baik atau tidak, maka pihak bank dapat memprediksi perkiraan kemampuan bayar dari calon nasabah tersebut. Yang selanjutnya yaitu payment. Payment itu bagaimana kemampuan bayar nasabah. Kriteria ini dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang sedang dijalankan, dan juga prospek usaha yang dijalankannya.
Yang selanjutnya yaitu profitability atau profitability, yaitu di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan nasabah dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Semakin tinggi profitabilitas nasabah, maka semakin tinggi pula akan diterima atau disetujui pengajuan kreditnya. Yang terakhir yaitu protection. Protection ini sama dengan jaminan yang telah disebutkan dalam 5C, yaitu kolateral. Namun protection ini selain berupa jaminan berupa barang seperti aset rumah ataupun perusahaan, protection ini juga berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Penilaian pemberian kredit yang selanjutnya yaitu berdasarkan studi kelayakan. 1. Aspek hukum, yaitu aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dari dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh debitur. 2. Aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. 3. Aspek keuangan, yaitu aspek untuk menilai kemampuan nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Yang keempat yaitu aspek operasi atau teknik, yaitu aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi dari suatu usahanya. Yang selanjutnya yaitu aspek manajemen, yaitu aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. 6. Aspek ekonomi atau sosial, yaitu aspek untuk menilai dampak dari ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha, terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit atau justru sebaliknya. Yang 7. Aspek AMDAL, yaitu aspek yang menilai dampak dari lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan dari dampak tersebut. Soal yang kedua yaitu menghitung jumlah bunga yang harus dibayarkan oleh bank tiap bulannya, dan juga menghitung tiap jumlah bunga yang harus diterima oleh Kholisa selama 3 bulan berdasarkan deposito yang ingin Kholisa terbitkan selama 3 bulan. Dengan diketahui bahwa jumlah modalnya itu 300 juta dan juga bunganya itu 10% per tahun serta pajaknya 15% per tahun, maka yang harus pertama kita lakukan adalah untuk menghitung jumlah bunga yang harus dibayarkan oleh bank tiap bulannya. Pertama, mengkalkulasikan bunganya, yaitu 10% dikalikan modalnya 300 juta dibagi per 12, yaitu bunga dari per tahunnya itu hasilnya yaitu 2.500.000. 2.500.000 ini kemudian dikalikan dengan pajak yaitu sebesar 15%. Hasilnya yaitu 375.000. Nah, kemudian dari 2.500.000 tersebut dikurangi 375, hasilnya yaitu 2.125.000. 2.125.000 ini adalah jumlah bunga yang harus dibayarkan oleh bank tiap bulannya. Yang kedua yaitu berapa sih jumlah bunga yang akan diterima oleh Kholisa dalam 3 bulan. Gampang saja, dari hasil yang sebelumnya itu dikalikan 3 kali atau 3 bulan, maka hasilnya adalah 6.375.000. Pertanyaan yang ketiga yaitu menjelaskan tujuan manajemen pemasaran dan konsep manajemen pemasaran. Secara umum ada 6 tujuan manajemen pemasaran. Yang pertama, membangun permintaan. Untuk membangun permintaan, maka dibutuhkan berbagai upaya pemasaran untuk menimbulkan ketertarikan dan rasa penasaran konsumen terhadap barang. Yang kedua yaitu membangun kepuasan konsumen. Hal ini bisa dilakukan dengan cara dengan memahami apa sih yang menjadi kebutuhan atau keinginan konsumen, serta mengetahui bagaimana suatu produk bisa menjadi kebutuhan atau keinginan tersebut. Yang ketiga yaitu mendapatkan market share. Semua perusahaan tentunya mengharapkan adanya peningkatan dan perluasan terhadap market share atau penjualan, walaupun terkadang hanya memiliki target untuk mempertahankan market share yang telah diperoleh. Yang keempat yaitu mendapatkan keuntungan. Target akhir semua perusahaan adalah mendapatkan keuntungan, dan setiap perusahaan biasanya telah menetapkan nominal keuntungan sebagai tolak ukur keberhasilannya. Nominal keuntungan inilah yang termasuk sebagai tujuan manajemen pemasaran. Yang kelima yaitu mendapatkan pencitraan yang sesuai harapan. Citra yang baik terhadap produk dan perusahaan tentunya memiliki efek yang positif bagi perusahaan, entah itu dari sisi mitra, investor, dan juga tenaga kerja. Yang keenam yaitu menjaga kelangsungan perusahaan. Pemasaran merupakan ujung tombak
ujung tombak perusahaan untuk mencapai target penjualan, kepuasan, dan target keuntungan. Hal inilah yang menyebabkan kelangsungan perusahaan menjadi salah satu tujuan manajemen pemasaran. Yang selanjutnya yaitu konsep manajemen pemasaran. Ada 3. Yang pertama, market oriented atau orientasi pada konsumen. Hal ini yaitu konsep manajemen pemasaran di mana menjadikan konsumen sebagai prioritas utama. Hal inilah yang menyebabkan mengapa strategi bisnis selalu mengedepankan konsumen. Yang kedua yaitu perencanaan kegiatan pemasaran. Semua kegiatan pemasaran, semua aktivitas perusahaan dimulai dari strategi, implementasi, analisis, dan pengawasan serta kegiatan yang lainnya yang terkait dengan kegiatan pemasaran harus disusun secara terperinci. Dengan begitu, maka proses analisis dan pengawasan terhadap hasil pemasaran akan dijalankan dengan baik. Hal ini pada akhirnya akan memudahkan proses evaluasi dan tindakan perbaikan kegiatan pemasaran. Yang ketiga yaitu kepuasan konsumen. Ini adalah unsur yang paling penting dalam pemasaran. Kepuasan konsumen ini tidak hanya diukur dari kualitas produk semata, namun juga diukur dengan bagaimana strategi pemasaran yang dijalankan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.